kedua, Mukasyafatul Qulub juga apakah itu sebagai ringkasan dari Ihya? Yang selanjutnya saya dengar dari seorang dosen di UI bahwa kata Imam Al-Ghazali, kata Imam dia menukil, cuma beliau tidak menyebutkan referensinya. Kata beliau, Imam Al-Ghazali itu tidaklah menuliskan sebuah hadis di dalam kitab Ihya kecuali beliau tanya langsung kepada Nabi. Apakah betul itu? Artinya pendapat dosen UI itu membahas tentang Al-Ghazali yang menulis hadis, kata beliau, tidak ada satupun hadis dalam Ihya kecuali saya tanya langsung kepada Nabi. Benar gak ini? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lihat langsung ya. Minhajul Abidin itu betul karya Ghazali, dan itu bukan bagian dari Ihya, itu pengantar menuju Ihya. Oke. Mukasyafatul Qulub bukan karya Ghazali, tapi Ghazali yang lain. Sebab kitab itu menukil dari orang yang belum lahir. Ghazali wafat 505, menukil dari As-Subki abad ke-7 dan 8 Hijriah. Tapi tidak masalah, kitabnya bagus. Namun mamlu bil Israiliyah, dipenuhi Israiliyat. Dan Ghazali itu tidak hobi dengan Israiliyat, dia cuma menukil seperlunya. Kalau Israiliyat, beliau itu membaca kitab hadis. Ya. Mengenai itu bukan dosen UIN, itu tamatan Madinah lalu Ummul Qura, Sayyid Agil Al-Munawwar. Ya, harus kita sebut tamatan Saudi. Tapi beliau punya dua keahlian, ahli hadis, ahli usul fikih, bahkan ahli tafsir. Jadi beliau mutafannin bi funun mutaaddidah. Cuma mungkin karena beliau nyebrang ke politik, akhirnya seorang alim itu memang nggak pakar, nggak lihai di politik. Sayyidina Ali berpolitik kalah sama Abdullah bin Amr bin As, padahal lebih alim Sayyidina Ali. Sama guru kita Sayyid Agil itu guru aku. Kami pun mengajar sama-sama di IKI. Beliau juga ngajar, sering menguji bareng. Beliau ahli hadis dan berguru langsung ke Syekh Yasin Al-Fadani. Hamba mengenal Syekh Yasin itu salah satunya dari beliau. Sebelumnya sudah kenal, tapi lebih lengkap dari beliau. Apakah benar pernyataan beliau, Imam Ghazali bertanya ke Nabi mengenai satu hadis yang ada di dalam kitab ini? Nah, itu ilmu insahha. Jika pun benar, maka harus memahami namanya ilmu madarikil ulum. Bahasa kerennya epistemologi ilmu. Madarik yakni kaifa tudrik al-ilma. Bagaimana cara engkau mengetahui satu ilmu? Kalau barangnya fisik dilihat dengan mata, kepala, panca indera. Kalau bagian hitung menghitung, maka dihitung bukan dengan mata, dihitung dengan, bisa enggak mata menghitung? Bisa enggak? Enggak, mata melihat. Yang menghitung akal. Akal tidak sanggup mencintai, dia cuma sanggup menerima, menolak, mengiyakan, musbit, munfi, ya, musbit, mubtil. Jadi orang yang gaya hidupnya hidup dengan jadal, perjidalan, maka karakternya adalah karakter keras. Iya tidak, militer. Ya. Maka militer itu kalau semakin tinggi pangkatnya, semakin jarangnya kemudian mengatakan siap. Ya, semakin tingginya jarang menyebut siap. Soalnya berpikir strategi. Bagian tertentu dalam dirinya sudah berbeda dengan perwira yang ke bawah. Akal tidak sanggup mencinta, akal tidak bisa membenci. Yang mencinta membenci adalah qalbu. Maka orang berakal itu kadang kurang ajar. Sebabnya tidak tahu ilmu qalbu, tidak bisa menghargai orang. Di kampus tuh ilmu akal mau di depan yang diuji kiai, kalau ambo yang menguji, walaupun awak masih muda, itu mereka ketakutan yuk. Ambo menguji tesis, disertasi, yang diuji kiai.
Umurnya kadang lebih tua dari kita, sekian tahun, bahkan seumuran ayah, seumuran guru. Tapi kan pakaiannya pakaian dokter. Dokter tuh gelar akal, bukan gelar kolbu. Bolehlah kita ngeceng-ngecengin sekete kan. Ya, mana dalilnya? Nah, cuma pakai bahasa kampus. Teks Anda ini, di mana Anda temukan datanya? Karena di buku saya tidak ada. Kan dikeluarin kitab itu. Itu cuma cek orang tuh baca kitab atau enggak. Ya. Tapi bagi sebagian orang itu adalah pembunuhan karakter. Yang berani gitu akal. Kalau bunda, cek dosen, lah tuh kadang-kadang mana. Ibu awak, orang tuh lagi ini pengen dapat gelar doktor. Akhirnya surut deh. Jadi kami pernah tidak meloloskan tesis S2. Dan itu pertama kalinya di kampus IIKI. Tapi kawan kau sudah tasyakuran sebelum sidang. Di kampung sudah bergelar MA. Tapi plagiatnya 2 bab. Bukan cuma 2 halaman, 2 bab. Itu cuma copy paste. Kira-kira tidak kami loloskan, tapi kemudian dia berjanji, saya siapkan Ustaz, tapi tolong izinkan kami wisuda Ustaz. Sehari sebelum wisuda, ambil tanda tangan bil qalbi. Jadi turunkan dari kepala ke qalbi. Bapak Ibu lebih paham lah. Ada murid yang kita harus tanggapi dengan akal, karena kita tugasnya menaikkan akalnya. Jangan bil qalbi sadonya. Bonga lah murid itu. Allah tuh nabahannya bonga dong. Nah yang salah kelas seharusnya 5 jadi 6 kan. Gitu Ustadz ya. Kolbu ada ruh. Ghazali itu sudah sampai di ujungnya kolbu, di awalnya ruh. Kalau sudah masuk ke alam ruh, maka tidak dibatasi oleh dinding, tidak dibatasi oleh kematian. Orang mati itu kan tubuhnya yang mati, ruhnya tidak mati. Kolbunya Ghazali bisa berkoneksi dengan kolbu Nabi. Ruhnya Imam Ghazali bisa berkoneksi dengan ruh Nabi, tapi badan sudah tidak, karena badan Nabi sudah disimpan oleh Allah. Ya, jadi epistemologi Bu ya. Kecontoh, ambo bisa nelfon Buya kan, tapi ambo udah punya nomor Buya, lebih bisa. Dan cari nomornya dulu, isi pulsa dulu. Nomor ada, HP ada, tapi HP mati, tidak pernah becas. Pernah mengambil ilmu zikir kepada ulama, tapi tidak pernah diisi. Lain diisi, ada baterainya, tapi tidak ada pulsanya. Kalau nggak ada pulsa, ya udah ngemis sedikit lah, minta wifi ya. Nah, supaya bisa menelpon lewat WA, torekot alwe WhatsApp ya. Untuk mengkoreksi, Buya, betulkah itu hadis? Gitu. Itu sunnatullah, ayat-ayat Allah. Kalau di zaman dulu itu tidak mungkin terjadi, kini terjadi. Kenapa telepon kolbu tidak bisa? Bisa. Awalnya mau dikabari, kita daurah Al-Hamidiyah, Al-Husun Al-Hamidiyah. Apa pikir-pikir, mangal orang tuh ngaji kitab tuh. Kan kitab tuh lama Bu ya kaji nak. Kitab yang lu dikaji lah. Dalam hati tasawuf salah. Dalam hati bawa kalamnya Bu ya. Ya, kiranya Bu ya mengabari kepada Pak Firdaus ya. Ada flyer baru Bu ya, bahasa Mokah. Kalau orang Pak Ikumo nyebutnya bahasa Mokah. Bahasa Arab. Tulisannya Ihya Ulu. Wah, girang kami langsung. Oh, bagus. Udah nyambung atuh ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang basambongnya. Kadang kok telepon tapi nya enggak hidup. Nah, itu sering jatuh. Sering terjadi. Kolbu murid itu tidak hidup. Kolbu kawan itu tidak hidup. Kolbu mungkin ikhwan di luar sana tidak hidup. Kita kirim doanya, tidak bisa menanggapi. Tapi nya tahu hasilnya saja. Nah, alhamdulillah. Al arwah junudun mujannadah. Ruh itu berbaris-baris walaupun terpisah oleh pulau. Nya bisa ngobrol satu sama lain. Yang penting kenal dulu ruh. Kalau model itu mungkin tidak Ghazali bertanya ke Nabi? Mungkin. Tapi secara ruh,
kalam yang tadi tidak berlaku secara ilmu hadis, itu berlaku di ilmu tasawuf. Kitab hadis atau kitab tasawuf, maka berlaku. Tapi di ilmu hadis tidak sah. Walaupun 1000 kali orang bermimpi, man arafa nafsahu faqad arafahu, itu kalam Nabi, tetap secara ilmu hadis bukan kalam Nabi. Ilmu hadis itu saklek. Maka orang kalau cuma belajar sunnah lewat ilmu hadis, saklek. Harus belajar fikih, harus belajar tasawuf, lebih enak ya. Lah, Santri nih, kita tulis. santri satu ya. Mungkin satu lagi. Langsung kuis juga. Baru disusul biar setelah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Buya. Ada 3 pertanyaan untuk menggunakan waktu. Pertama, di masyarakat ada kerancuan mengenai pemahaman tentang salafi. Kami ingin minta penjelasan dari Buya mengenai makna salafi secara historis. Kemudian dikaitkan dengan Wahabi. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bisa. mungkin kita juga lupa bahwa Imam Al-Ghazali juga ahli usul di kalangan ulama banyak membahas mengenai al-mustasfah. Mohon penjelasan atau resensi sedikit, karena menurut hemat kami agak jarang di pesantren, terutama di Sumatera Barat, mengulas usul fikih ini. Sehingga beliau ada petik banyak dibeli mungkin urusan hadis saja. Banyak dibeli untuk hal-hal yang hadis. Tadi sudah kita dengar dari penjelasan Buya, dan itu bisa mengcounter ada kelompok-kelompok yang menyerang beliau mengenai hadis-hadis dhaif. Iya. Kemudian yang ketiga, Buya, dulu waktu kita sekolah dan di pesantren sering kita disuguhi gambar tentang wajah Imam Al-Ghazali. Mukanya bulat, rambutnya botak, agak panjang ke belakang. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan gambaran secara sama beliau itu seperti apa wajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada foto tuh kan, Imam Ghazali tidak lo selfie tuh. Yang pertama Salafi dan Wahabi. Dulu nama kelompok ini adalah Wahabi, dinisbatkan ke Muhammad bin Abdul Wahab. Kok tidak disebut Muhammadiyah? Banyak kelompok aliran tidak disebut dengan namanya, tapi nama ayahnya atau kakeknya. Jadi kawan itu berang. Nama kami kelompok Muhammadiyah, sebab imam kami Muhammad bin Abdul Wahab. Anda salah, Anda tidak mengerti namanya. Apa jawabannya? Gampang. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Syafi'i itu njitnya. Terus kok disebut Syafi'i? Sebab nama Muhammad dan Idris sudah banyak. Nanti disebut Thariqat Muhammadiyah, Thariqat Idrisiyah. Nah, itu rahasia tuh. Kenapa nggak disebut Idrisiyah? Belakangan jadi sebuah thariqat. Waktu di Mesir ketemu, Bu ya, banyak. Alhamdulillah kami dapat ijazah, 2 ijazah Thariqat Idrisiyah. Ya, 1 ijazah tabarruk, 1 ijazah talqin zikir. Zikirnya sederhana. Ya, la ilallah 4 kali, 3 kali habis sholat dengan bacaan yang khusus. Selesai. Ya, thariqat sahlah namanya. Imam Ghazali beliau menulis kitab Al-Mustasfa ya. Sorry, kita belum selesai ya. Pindah, pengen sampai selesai. Historis dulu. Muhammad bin Abdul Wahab basicnya adalah Hanbali, tapi secara pribadi dia membaca karya-karya Ibnu Taimiyah tanpa talaqi. Namun untuk kitab hadis beliau talaqi kepada seorang sufi ahli hadis di Madinah asal India, namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Muhammad Hayat As-Sindi itu mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Jadi Muhammad Abdul Wahab pernah berinteraksi dengan mursyid, maka beliau tidak akan pernah mensyirikkan tarekat manapun. Beliau hanya mengkritisi amal-amalan. Lalu terjadilah kebangkitan Wahabi 3 kali, muncul kalah oleh Turki Usmani, muncul kalah.
yang terakhir menang. Maka bangkitlah negara Al-Saud generasi ketiga. Nama Wahabi berdarah-darah akhirnya diganti dengan nama Salafi gitu. Kira-kira begitu. Ya. Namun beberapa ulama kita berusaha untuk husnuzon. Wahabiyah adalah aliran dakwah, kira-kira gitu. Oke. Jadi itu historisnya. Bahwa nama Wahabi itu berdarah-darah, tertulis dalam sejarah umat Islam, tertulis dalam sejarah Barat. Sebab gerakan Muhammad Wahab itu dibiayai oleh Al-Saud. Al-Saud dibiayai oleh Inggris. Itu sejarah fakta yang tertulis dalam banyak buku. Cuma kawan-kawan itu tidak percaya. Dianggap itu memfitnah. Mereka tidak baca, dianggap memfitnah. Ya. Dulu orang Padri terinspirasi mereka, tapi akidah orang Padri itu tetap sifat 20. Cuma dakwahnya sudah dakwah ala Wahabi, pusatnya Agam dan Payakumbuh, kemudian Pasaman. Tapi berbeda itu. Padri awal masih bertarekat, Syekh Jalaluddin. Padri berikut sudah mulai. Bagian terakhir Mustasfa. Sama tadi? Mustasfa. Wajah dari Oke. Kitab Mustasfa pakai shot ya. Mustasfa itu kitab level S2, S3. Maka yang pantas mengkaji itu adalah sekelas ustadz di pesantren. Dan itu halakahnya khusus halakah ustadz. Kalau mau nanti kita buat daurahnya, daurah kitab Mustasfa. Cuma leka tamat kitab. Nanti ada teknik membacanya. Maka Bapak Ibu silakan mulai dihidupkan kitab Ihya Ulumuddin, kitab Mustasfa, kitab-kitab yang lain. Hamba mensupport dari jauh, ya. Nanti kita buat pula kajian-kajian di YouTube yang bisa mensupport, jadi Bapak Ibu bisa cek di situ. Apakah benar wajah Ghazali seperti itu? Insya Allah benar. Insya Allah benar. Tapi bukan seperti itu. Hanya mirip, botak, berewokan, mukanya bulat karena beliau orang Persia bukan orang Arab. Ya, tidurnya Hajam Soleh. santri betul ya. Kira-kira Aceh jadilah. Tarekat Ghazali, oke. Yang saya ingin bertanya, apa hubungan tarekat Ghazali dengan Imam Ghazali dan Mustafa? Oke. Artinya apakah ini ada silsilah atau sanad atau sahih? Terima kasih. Baik. Terakhir ya, ambil di kode jadi orang di luar. Tarekat Ghazaliyah itu ada tarekat yang menamakan dirinya Ghazaliyah. Ada pengaruh Ghazali dalam semua tarekat. Tiada tarekat mu'tabarah kecuali dalamnya ada nur ilmu Ghazali. Dan yang paling berhubungan itu tarekat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah serta Syadziliyah Tigo. Itu paling berhubungan kontan cash. Sebab Syekh Abdul Qadir Jilani punya guru bersambung ke Ghazali. Ya. Syadzili mengajarkan kitab Ghazali. Di Naqsyabandi, silsilah zikir Naqsyabandi itu adalah gurunya Imam Ghazali, yaitu Abu Ali Al-Farmani. Jadi bagi Abu Naqsyabandi itu Ghazali, Qadir itu Ghazali, dan lain sebagainya. Ada Online pertanyaan online dia yang jemaah online. bagaimana pandangan Buya tentang kemanusiaan bahwa belajar tasawuf di pagi hari sorenya jadi dungu? Apakah ada desuai dalam kitab Usul Salasa? Bagus. Jawab pendek saya. Yang pertama, kalam Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i berkalam? Diriwayatkan oleh Baihaqi. Siapa yang paling mengerti kalam Syafi'i? Imam Baihaqi. Apakah Imam Baihaqi memahami seperti itu? Tidak. Maksud kalam tadi, siapa yang menjadi sufi di pagi hari untuk malas belajar lalu pakai pakaian sufi. Jadi namanya pura-pura sufi. Siap-siap di sore hari jadi dungu.
banyak ini, banyak tarekat lain, tasawuf tidak, itu banyak. Maka kami punya PR besar, para ustadz punya PR besar. Jangan salahkan tarekat, bimbing tarekat. Cari guru mursyid yang alim, ambil ilmu mereka, ketahui oh ini murninya tarekat, ini murninya tasawuf. Kita ikut mengembangkan bersama umat, ya. Dan yang terakhir tentang benarkah ada hadis dhaif dalam usul salasah? Banyak, silakan dicari sendiri, ya. Banyak, dan itu bukti bahwa Muhammad Wahab juga sama kayak Ghazali, tidak menguasai ilmu tentang hadis sahih dan tidak sahih. Demikian dari kami Bapak Ibu. Mohon maaf agak taguli seketek. Janji di banyak pulau badan cie. Ya. Semoga kajian kita diberkahi Allah, yang hadir nanti dibariskan di belakang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.